kembali kita belajar, kita gunakan waktu ini 7 atau 6 menit dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan dari apa yang kita peroleh nantinya bisa pula kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Di beberapa kesempatan mungkin sebahagian kita sudah sama-sama pernah belajar, yaitu kami sampaikan bahwa sebabat mungkin sebelum memasuki bulan Ramadan ini kita meminta maaf kalau anjurannya itu pada malam nisfi Sya'ban. Dalam hadisnya fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrik aw lil musahid. Pada malam nisfu Sya'ban itu Allah turun, maksudnya Allah ingin menurunkan ampunan kepada hamba-hambanya kecuali 2. Yang pertama pelaku musyrik, insyaallah Allah lindungi kita dari sini. Yang kedua musahin, masih ada selisih paham, masih ada permasalahan yang belum tuntas untuk saling dimaafkan. Nah, ada pula di desa kita ini hampir kegiatan sampai malam ini Pak, kita acara mendoa menyambut bulan suci, berkirim kepada almarhum almarhumah leluhur kita. Ini maksudnya apa Pak Ustadz? Kalau bisa kita pulang kampung. Kalau misalnya bisa kita jumpa sama ayah mak kita, itu anjurannya. Ya. Peluklah dia, cium tangannya, cium keningnya, ini anjuran. Tapi kalau tak bisa Pak Ustadz, dulu masih bisa Pak Ustadz, kalaupun tidak kami pulang kampung, kami telepon. Sekarang nomor telepon itu masih ada Pak Ustadz, tapi kalau kami telepon tak ada lagi yang mengangkat Pak Ustadz, tinggal suara aja lagi di situ, sudah almarhum atau almarhumah. Nah, kalau seperti ini kondisinya, apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Jadi pada kesempatan ini kita akan sampaikan apa amalan yang bisa kita lakukan untuk almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita atau orang yang berjasa dalam hidup kita. Yang pertama berdoa. Kalau anak syaratnya cuma 1. Awaladun sholih yad'ulah. Ini yang berat. Takutnya, mohon maaf, anak tu tak solih, anak tu tak baik. Sehebat apapun doa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau mohon maaf dia bukan berpola pikir berpahaman ahlus sunnah wal jamaah, tidak bisa, nggak bakal diterima Allah. Inilah dia waladun solih yad'ulah. Kita butuhnya anak yang solih. Makanya pesan saya kepada diri saya, kepada abang-abang dan seluruh tamu undangan yang hadir ini, sedapat mungkin kalau kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan, tenteng dia. Kemana Pak Ustadz? Ke musola. Kemana Pak Ustadz? Ke masjid taklim. Kemana Pak Ustadz? Kenalkan dengan ini, dengan kerabat-kerabatnya. Berpengaruh ini Pak Ustadz, berpengaruh. Ada yang bisa pengaruhnya cepat, ada yang lambat. Dalam beberapa keterangan saya lihat ada orang, rupanya dia operator musik, 20 tahun kerja sana, turun dari Aceh ke Medan, Kalimantan, Pekanbaru, itu aja. Mohon maaf, sholat tak pernah lagi, berpuluh-puluh tahun. Tapi qadarullah bagaimana? Allah izinkan dia kembali. Jadi kalau dia ingin kembali, sudah tahu dia ilmunya. Pas dia lagi memperbaiki, mensetel maghrib Bu, Pak, dilihatnya sudah upuk merah, dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah bagaimana menetes air matanya. Kapan diingatnya? Waktu dia kelas 4 SD, waktu dia kelas 5 SD, itu ditenteng ayahnya rupanya. Teringat dia, dulu ayah saya seperti ini nih. Rupanya udah tak kemana-mana, dia masuk dia ke dunia hitam, Masya Allah. Tapi dengan izin Allah pernah ditenteng ayahnya, teringat dia. Nggak lagi nih katanya, nggak lagi nih. Ditinggalkan seluruh kegiatan itu,
Nah inilah yang kita harapkan itu, waladun soleh. Syaratnya itu, kalau anak tuh anak soleh, mengalirlah doa itu untuk kita. Yang kedua yang bisa membantu, sodakoh. Ini di apa namanya, disampaikan sahabat nih, emak saya sudah meninggal, kebiasaannya bersedekah. Boleh saya lanjutkan? Lanjutkanlah. Sedekah yang terbaik air yang mengalir. Ini di kondisi gurun pasir, tanah tandus di padang Arab. Orang kaya ukurannya punya sumur karena sangat sulit mencari air. Kalau bisa, itulah. Untuk konteks kita di sini bisa kita laksanakan ini Pak Ustadz, bisa. Mana ada lembaga-lembaga pendidikan yang baru buka, butuh bor air, talangilah itu. Mana ada musola yang baru dibangun, butuh sumur bor, bikinlah di situ. Selama air itu mengalir, maka selama itu pula lah mengalir untuk almarhum ayah emak kita. Dengan syarat kita niatkan. Kalaupun tak diniatkan, sampai. Lanjut, sambung silaturahim. Ini yang penting ini. Emak kita memang sama ayah kita dulu kayak gitu. Asal berjumpa sama orang, nah salam nih. Siapa ini pamanmu, nah, ini makcikmu, ini kakekmu. Kalau pas makcik tuh, pakcik tuh duduk, oh salaman, tidak bisa gitu nak, duduk. Diajarkan begitu. Ketika ini sudah membudaya, meninggal kita besok, ketika disambung terus orang tua kita, anak kita yang melakukan, hasil dari silaturahmi itu pun mengalir ke kita, pahalanya meringankan siksa kubur kita. Bahkan di satu riwayat, malaikat mungkar wa nakir tak jadi mencambuk. Jadi pukul, disiksa habis nih. Jadi tiba-tiba di stop. Nanya mayat tuh, mengapa saya tidak dipukul lagi? Tak bisa lagi dipukul, kenapa? Anak tak berdoa, anak hanya sekedar minta ampun. Ya Allah, ampuni segala dosa ayah emak saya. Beristighfar dia bukan untuk dosanya, tapi dia beristighfar untuk kesalahan ayah emaknya. Ada contoh ini Pak Ustadz? Ada. Siapa? Nabi Ibrahim, ayahnya Hajar minta ampun untuk dosa ayahnya. Nabi Nuh hidup 900 tahun, 300 tahun digunakan untuk menangis dan meminta ampun untuk kesalahan anaknya Kan'an. Nah, jadi kita boleh juga beristighfar untuk kesalahan ayah dan emak kita. Ini Pak Daman alhamdulillah masih komplit. Bagi kita yang masih komplit, kita cium tangannya, keningnya. Tapi bagi kita yang sudah tak tiada, ini baru terasa. Kenapa Pak Ustadz? Semua akan menjadi kenangan. Bagi bapak ibu yang sudah tidak ada almarhum ayah emaknya, pesan saya, cari tasbih yang mana yang pernah ia gunakan. Cari sejadah yang mana pernah ia duduk di sana. Cari tempat nongkrong dia bersama kawan-kawan, duduk di sana. Apa kerja kita di situ Pak Ustadz? Bacakan Fatihah, niatkan untuk almarhum ayah kita. Nyampe, hilang rindunya, dapat pahala dan menjadi ladang amal untuk kita. Kenapa? Karena kalau sudah tidak ada mereka, tak ada lagi gunanya duit, tak ada lagi gunanya keberhasilan-keberhasilan. Kenapa begitu Pak Ustadz? Kalau masih hidup ayah emak kita telepon, "Ma, aku dapat ini sekarang. Ma, aku menambah ini sekarang. Ma, aku beli baju sekarang seperti ini." Kalau sudah tidak ada, sama siapa kita cerita lagi? Nah, ada kita bisa ceritakan lagi. Mumpung masih hidup, nah kita gunakan momen ini untuk meminta doa restunya. Kalau seandainya mereka sudah meninggal dunia, jangan pernah putus berdoa. Sebelum doa kita untuk kita, sebelum doa kita untuk anak kita, sebelum doa kita untuk kesuksesan kita, termasuk kita anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, kalau kita lupa menyelipkan doa untuk mereka. Harapan kami tentunya kita yang hadir di sini dikumpulkan Allah termasuk anak yang solih dan solihah. Baik, mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa, atubu ilaih.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdas sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ij'al sawaba ma qara'na fi hadzal bait min kalimatin thayyibah wa min tahlilina la ilaha illallah hadiyatan minna ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khassatan ila abaina wa ummahatina wa khassatan ila Bapak Hodin bin Parta, Ibu Emah Karti binti Karsai, Emak Juminah binti Karsai, Bapak Surita bin Karsai, Bapak Waji Sasmita bin Sa'id, Mimi Hayati binti Waji Sasmita, Hotong Tahyudi bin Waji Sasmita, Sumiati binti Waji Sasmita, Momon bin Hodin, Sacu bin Hodin, Yanti binti Hodin, Omin bin Surita, Sapong bin Surita binti Surita, Cici binti Suparma, Bapak Sata bin Ukhi, kakek Sa'ib sekalian. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ya Allah fi sahri Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami ya Allah agar kami bisa beribadah pada bulan Ramadan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Andai mereka telah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Terima doa-doa kami ini ya Allah. Sampaikan kepada almarhum ayah emak kami ya Allah. Kalau seandainya orang tua kami masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah. Balas ya Allah seluruh tetes keringatnya yang jatuh menjadi ladang amal untuk kedua orang tua kami. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana minas sholihin. Ya Allah, pinta kami kepadamu ya Allah, titipkan kami anak yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah.